Dulu tahun angkatan berapa Pak? 71. 71. Wah, kamu belum lahir ya? Jadi saya perkenalkan Bapak Agus Sudirman Pak ya. Bapak Agus Sudirman ini adalah Direktur Utama Perum. Tepuk tangan dong. Direktur ini akan nanti mengajarkan berbagai tentang pengalaman Pak ya. Mungkin nanti gimana masuk kamu ya. Sehingga kamu ketika nanti lulus tidak bingung ya mau jurusan apa, sehingga ke depan nanti setelah lulus tidak bingung. Mungkin nanti bisa nanya Pak ya. Langsung pengalaman ini ya selama ini. Untuk itu kami serahkan ke Bapak Sudirman. Silakan dulu. Ya. Jadi selamat pagi adik-adik saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya alumni tahun 71. 71 ini salah satu senior manager saya umum ya, itu baru lahir. Saya udah teman SMA. Kelas ini dulu belum ada ini. Nah, ini lapangan voli. Ya, kalau itu lapangan basket tetap di sini lapangan voli. Dan saya kebetulan tim voli di SMA 6. Nggak tahu nih Pak, masih ada nggak itu apa piala-pialanya? Karena SMA 6 selalu juara Jakarta. Saya juga tim bola, ya, tim bola di sini. Kemudian dulu itu ada pertandingan peragawan. Jadi saya juga menang, ya, sedikit hati. Itu untuk pakaian malam dan pakaian olahraga antar sama SMA. Anak saya juga dari sini. Anak saya Arya Utama Putra, mungkin Pak Rus masih ingat. Ya, SMA kelas 1-nya juga di sini. SMA kelas 1 di sini, kemudian sampai juga. Sekarang anak saya menjadi Vice President di Merrill Lynch, di perusahaan investor Amerika di Singapura. Menantu saya juga tamatan dari sini. Cia, mungkin bagus ingat Cia ya. Barangkali kalau disebut Cia nggak apa. Anaknya Hendrik Haan, suami pendidik besar. Ya. Jadi tamat juga di SMA 6. Ya, mereka tinggal di Singapura sekarang. Kemudian saya seperti Anda, ya, waktu tahun-tahun di SMA itu. Seperti Anda belajar, dididik di sini, dan hari ini saya tidak akan mengajar matematika atau segala macam. Guru SMA 6 itu sudah qualified semua. Nah, saya ingat betul itu. Dulu guru-guru saya dari SMA 6 ini dikirim ke Malaysia. Malaysia saat itu SDM-nya sangat rendah. Ya, dikirim ke Malaysia. Banyak guru geometri, Ibu Masuti, kemudian banyak sekali. Kemudian saya ingat betul masih diajar bahasa Inggris, bahasa Prancis nggak di sini? Kalau guru bahasa Prancis Ibu Ida namanya ya, itu ngetok pintu, tok. Kita harus ngomong entree. Kemudian dia masuk. Ngomong satu itu kontrolekon. Apa itu artinya? Apa? Loh, katanya jajan ini. Ya, tok entry, satu itu kontrolekon. Buka buku badan. Kalau saya tanya ini, exercise. Sekon apa? Kilo. Gua itu. Loh, saya masih ingat loh. Benar, saya masih ingat betul. Gua itu. Wah. Di mana kamu tinggal? Ya, Sabit di Rude Mahakam nomor berapa ini ya, Bu? Nomor 2 ya. Bu, lebih enak di dalam aja, Bu. Gitu ya. Jadi, Bu, Bu tinggal di mana?
Ini diingat-ingat, nanti kalau Anda ke Prancis, itu modalnya itu. Kalau kenalan sama yang ditaksir nanti, gua di demo gitu kan. David itu Presiden Wilson, karena saya alami. Jadi, saya perkenalkan, S1 saya itu Mechanical Engineering, kemudian S2 saya itu Finance. Ini penting ya, dari sekarang kita harus memilih, ya, karena ke depan itu luar biasa kompetisinya, luar biasa. Dan Indonesia ini potensinya luar biasa betul. Anda bisa bayangkan kita kepulauannya ya, kira-kira berapa? 18.000 pulau. Yang ada penduduknya cuma berapa? Ya, jadi saya agak silau ditutup aja. Ya, 18.000 pulau, luar biasa itu. Kalau panjangnya itu dari London ke Ankara, ke Turki. Ke depan ya, kita mau usaha dagang sama yang lain-lain. Kalimantan potensinya apa? Batu bara, kayu ya. Jawa? Kenapa Pak Batik itu? Batik, beras ya. Katanya kita beras impor. Cuma bayangin kalau 18.000 pulau itu ya, 18.000 pulau itu ditanamin sawah. Ya, lebih baru Pak. Kita dagang antara kita kepulauan kita aja. Sumatera jual apa, misalnya minyak. Kita jual beras dari Jawa ini. Itu interaksi di antara Indonesia saja sudah cukup. Nah ini yang harus kita pikirkan. Ya. Kemudian di tangan adik-adik semua, nasib bangsa ini. Di tangan Anda semua. Anda lihat negara Malaysia. Loh, Malaysia ya, berapa satu hari itu 1 meter sepanjang itu kita lihat. Kita harus jaga. Di benak Anda harus apa itu kira-kira? Supaya nggak diambil. Cuma dijaga aja, itu bukanya bukanya lebat sekali itu. Susah jaganya. Sedangkan di sana itu ya, di sana di daerahnya Malaysia sudah ada perumahan, sudah ada. Kita masih hutan. Kira-kira di benak Anda harus apa? Kenapa? Ini udah lestari di sana hutan semua. Dibangun kota-kota, ya, desa-desa, 1.000 desa. Dulu kalau nggak salah dari Ramanas itu ada program 1.000 desa. Kalau ada desa, ada kota, tentu pasti ada aparat kan di situ ya. Sekarang kan nggak ada. Tiap hari 1.000 selangkah. Nanti kalau ada ini dimundurin dulu kan gitu. Nanti kalau nggak ada yang ngawasin 1.000 dibangun seakan-akan ya. Nah ini tugas kita semua, khususnya adik-adik di masa yang akan datang. Kita harus seperti zaman Majapahit, zaman Sriwijaya. Coba ya, Universitas Sriwijaya. Zaman dulu punya dormitory tahu kan? Punya asrama pelajar 30.000. Asrama pelajar. Sekarang coba tunjuk universitas di dunia ini yang punya 30.000. Nggak ada. Tapi sekarang kalau kita ke Sriwijaya, ada nggak bekasnya? Nggak ada, cuma prasasti aja. Zaman dulu nenek moyang itu luar biasa. Kita sekarang apalagi zaman zaman reformasi ya, demokrasi di mana-mana segala macam banyak pembatasan, rupanya makin maju, ya, semakin berkepon-keponan dari kesalahan orang. Ke depan adik-adik nggak perlu, harus disiapin dari sekarang. Ada yang di pojok kira-kira pengen jadi apa sih nanti? Abri. Jadi Abri angkatan darat, angkatan laut. Angkatan darat. Wah, paling hebat ya. Angkatan darat itu paling banyak.
Anak-anak saya angkatan darat tapi angkatan darat Amerika. Tapi Muslim. Dan harus disiapkan dari sekarang. Harus riset, harus lihat di ini ya, di website apa sih yang dibutuhkan di sana. Karena banyak yang mau itu, masuk AKB itu banyak yang mau. Fisik disiapin, ya 3 hal. Saya dikasih spidolnya ya. Pak Halim itu, Pak Halim, harus saya dikasih waktu berapa lama? 2 jam ya. Soalnya saya biasa seharian. Kalau ngajar di perguruan tinggi bisa seharian, atau ngajar di rumah itu bisa seharian. Ini 2 jam benar. Jadi harus punya cita-cita yang tinggi. Nah itu harus siap 3 hal. Harus siap 3 hal. 1, fisik kita harus kuat. Anda jadi pimpinan dimanapun itu kerja kayak 24 jam. Ya contoh aja kegiatan saya sendiri. Sabtu pulang balik ke Bandung. Hari Minggu pagi jam 4:30 harus sudah bangun. Jam 7 undangan perusahaan gas negara ulang tahun ke-48 di Monas. Nah, di mana bus kami itu Asporited High-Deck Bus itu dipakai untuk simulasi memasukkan gas dari MRU, Mobile Refill Unit. Jadi nanti itu masukkan bahan bakar itu bukannya kita ke SPBG, tapi mobil bahan bakarnya yang dapetin ke bus. Kemudian jam 10 rapat akbar seluruh direksi. Ya, seluruh direksi BUMN 750 orang kurang lebih dapat akbar di Pertamina. Dan alhamdulillah Damri dapat 2 award. Ya, 1 penyambung wawasan Nusantara. Kedua adalah penyalur public service obligation. Jadi fisik harus kuat. Ini yang hobi olahraga di sini siapa? Yang tim ini kelas 10 ya? Yang ikut tim olahraga ada nggak? Olahraga apa? Futsal. Sebagai penjelasan apa? Futsal Damri di BUMN selalu nomor 1. Cepat-cepat kalau mau jadi, ya kita boleh itu, boleh beli nomor 1. Tapi sekarang udah mulai pada tua. Voli pun nomor 1, 4 tahun berturut-turut. Tahun kemarin baru nomor 2. Karena umurnya dia udah 48 kan. Dia lompat bisa kendor. Nah, sekarang makanya saya ada itu supaya saya jangan dekat. Jadi 1 fisik. Fisik ini penting ini. Fisik harus dijaga. Kenapa? Dari usia umur ADHD inilah fisik itu harus dipersiapkan. Nanti begitu di atas 45 tahun, 50 tahun kelihatan yang dulunya fisiknya dijaga. Ya sekarang tempat umur saya berapa sekarang? 42, alhamdulillah. Nah, di sini dibutuhkan analytical skill, ya. Bayangkan ya, saya tamat tahun 71. Kira-kira umur saya berapa sih umur 71? 18. Ya, sekarang tahun berapa? 2013 kurang 19, 71. Kan berapa? 42 ya? 60. Makasih banyak. Namanya siapa? Data bisa.
saya 60 tahun masih punya tuh. Masih punya otot saya beneran. Ya. Punya. Ini harus dijaga tuh. Apa masalah tadi namanya? Lama, datang ke kantor ya. 42 tahun. Anda bayangkan saya tahun 71 tamat, senior manajer umum mana tadi? Nah ini senior manajer umum. Saya umur Pak, 42 Pak. Kamu sekarang berapa umur? 42 ya? Sama sama saya sekarang kan. Beliau dulu itu kepala cabang di Mamuju, kemudian kita promotasi kepala cabang di Bogor, sekarang jadi senior manajer di kantor pusat. Ya. Jadi yang baik yang laki-laki maupun yang wanita itu harus jaga badan. Kewibawaan itu diperlukan. Kewibawaan bisa dari lihat fisik. Tapi bukan fisik otot bodoh gede kayak Adirai gitu ya. Ampun lah. Kita harus gagah tapi sopan. Harus siapin dari sekarang fisik. Kenapa? Karena nanti Anda sih luar biasa. Beliau, kamu di kota ini kepala cabang Samarinda. 24 jam kamu standby kan? Siap. Ya kan? Kalau ada masalah, kalau ada segala macam. Apa fisik harus kuat. Saya satu hari di kantor itu 200 sampai 250 surat yang saya harus baca. Dan saya harus disposisi. Karena itu harus cepat. Kemudian ini fisik. Mau diajarin kan nanti supaya kuat terus. Lalu belakangan itu ya. Kemudian yang kedua adalah mental. Mental kita harus disiapkan. Jangan gampang menyerah. Jangan gampang menyerah. Ya, saya dulu bandel banget di sini. Bandel banget. Dan saya punya kebanggaan. Rambut saya panjang dulu. Kalau disuruh cukur, yang bayarin itu namanya Pak Sihombing. Ketua Tata Tertib Disiplin dulu. Ada dua itu guru yang galak itu Pak Sihombing sama Bu Rosna. Jadi saya karena saya aktif di sini, kalau cukur dibiayain oleh seorang. Mantap. Kalau pagi-pagi itu sibuk, wah pakai jepit-jepit sini pakai wig supaya kelihatan pendek kan. Begitu ada pemeriksaan dulu sama kepolisian itu periksa, kita lompat dari kejaksaan. Jadi bandel tapi jangan merugikan orang. Dan saya juga dulu ya, kalau pelajaran kimia itu ada ibu namanya Ibu Asike, Insinyur Asike. Perawat cantik. Jadi kalau saya pelajaran kimia, dia tanya ke saya. Saya dulu dipanggil di sekolah ini, Herman, kamu mau main basket atau mau di kelas? Kalau lagi saya malas di kelas, saya main basket sendirian. Bebas. Tapi kalau saya lagi malas main basket sendirian, saya di kelas. Nah, kalau saya di kelas, teman-teman yang lain begini. Karena Ibu Asik itu suaranya. Herman, siapa yang mau kamu tunjuk ke depan? Wah, yang saya kesal-kesalin aja saya suruh tunjuk. Saya ngalamin 2 kelas gitu. Goniometri, Ibu Mastuti ya, itu yang bikin ke Malaysia sama Ibu Asik. Jadi saya dapat kebebasan boleh nggak ini tunjuk. Terus satu ya. Kemudian anak saya dulu waktu pindah ke Amerika seumur Anda umur antara 16-17 ya? Umurnya berapa? 15. Waktu itu kelas 1 SMA. Anak saya nggak kuat matematika. Nggak kuat. Nyusul saya ke Amerika. Selama SMA di MacArthur High School di sana,
namanya selalu dipampang di hall. Sekolahnya itu lapangan bolanya barangkali ada 10, lapangan tenisnya ada 20 kolam renang, luasnya minta. Di sini nggak jago matematik, tapi begitu di Amerika selalu namanya terpampang karena matematik nomor 1 terus. Siapa mbak namanya? Nada, kalau 6 kali 4 berapa ya? 7 kali 5. Orang Amerika kalau ditanya gitu nggak bisa jawab. Nggak bisa jawab. Apalagi kalau 11 kali 11, 12 kali 12 nggak bisa jawab. Orang Amerika nggak bisa. Ini kenyataan. Makanya kita harus bangga. Logical thinking kita itu tinggi. Nah, makanya kalau ngadepin orang bule, nih jangan kalah mental. Ini kenyataan. Anak saya selalu dipampang di hall itu selama 3 tahun. Dan satu-satunya orang asing yang bisa masuk ke klub ke basket sekolah di MacArthur High School. Lawannya tuh tinggi-tinggi, 2 meter. Saya kalau melihat nonton dia bertanding Persebaya itu dan menurut. Dan di sana luar biasanya ya. Walaupun sejago apa main basketnya, kalau ulangan hariannya jelek, nggak akan dipasang. Kalau di sini Anda dibutuhkan, wah langsung cabut gitu ya. Ini harus diterapkan sebetulnya. So hebat apapun Anda gocek bola, ya. Tapi kalau nilai hariannya jelek, nggak akan dipasang kalau dia. Makanya pemain basket itu tidak. Nah artinya apa? Tadi pengalaman anak saya itu bahwasanya matematik di Republik ini tinggi. 5 kali 5 berapa? Orang Amerika tadi betul nggak? Dia mikir itu, ambil kalkulator. Ya, ambil kalkulator, Anda